Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam suasana Jumat Agung ini, merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kami percaya Tuhan masih terus bersama dengan kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kita masih diizinkan menjalani hari-hari ini walaupun dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Tapi kita percaya bersama Tuhan kita boleh aman. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hari ini adalah hari saatnya kita merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Tentu kita perlu memahami sebenarnya apa makna, apa tujuan kematian Tuhan Yesus itu untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Bapak Gembala dalam beberapa bulan yang lalu sudah mencoba membahas terlebih dahulu di minggu-minggu sengsara bagaimana sebelum Yesus disalib di kayu salib itu ada masa-masa yang dia lewati, mulai dari Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Bagaimana semuanya itu Yesus lalui hanya itu untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perlu kita pahami, sebenarnya ketika semua itu dialami oleh Tuhan Yesus, ya, apa tujuannya? Apa yang mendasari semua? Tentu kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah korban yang sempurna, anak tunggal.
putra yang tunggal yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita semua. Apa yang mendasari Allah melakukan ini semua sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu didasari oleh kasih. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sangat suka Bapak Ibu dengan satu pujian dari lagu Kemenangan Iman kita, nomor 265, ayat yang ketiga yang kasihnya Tuhan Allah. Kendati dawat selalu, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis. Bagaimana luar biasanya kasih Tuhan itu sampai tak terlukiskan betapa besar kasih Allah untuk kita umat manusia. Walaupun diibaratkan berdasarkan lagu tadi, laut sebagai tinta dan semua manusia yang ada di muka bumi ini menjadi pulpen, tak sanggup menuliskan bagaimana kasihnya Tuhan Allah kepada kita. Itu sebabnya ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, itu merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia. Untuk apa? Supaya apa Bapak Ibu? Nah ini yang kita akan renungkan kembali bersama. Untuk apa Allah melakukan itu? Sampai dia mengorbankan anaknya. Bapak Ibu, yang pertama adalah perlu kita ingat, ketika Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, pertama sekali itu bertujuan bahwa Yesus mati supaya kita memperoleh pengampunan. Kenapa kita harus memperoleh pengampunan? Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang sudah berdosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu kita memerlukan pengampunan. Karena akibat dosa adalah ketika Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Karena dia tahu kalau tidak ada yang menebus umatku ini, maka umatku ini semua akan mati. Perlu ada penebusan. Dia mengeringkan anaknya yang tunggal supaya kita yang telah berbuat dosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kita memperoleh pengampunan. Sekalian. Karena apa? Manusia pertama diciptakan sudah terputus hubungan manusia dan Allah. Bagaimana Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, sehingga waktu saat itu terputuslah hubungan manusia. Sehingga kalau kita belajar dari perjanjian lama, begitu sulit umat untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka harus membawa persembahan yang banyak, terus dan untuk menyembahkan, menaikkan doa-doa kita itu pun harus karena iman. Begitu sulit. Kita sekarang hidup di zaman anugerah, di mana kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita boleh berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan lewat doa. Karena kita sudah mendapatkan. Jadi waktu Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, supaya saya dan Bapak Ibu sekalian memperoleh pengampunan. Matius 26 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Begitu mahal harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus kita untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus hidup kita. Jadi untuk kita memperoleh hidup yang kekal itu tidak cukup untuk perbuatan baik kita saja. Persembahan kita tidak mampu menghapus dosa kita, tindakan baik kita, Bapak Ibu, pelayanan kita, atau apapun yang kita sudah merasa lakukan yang terbaik yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, lalu itu bisa mengampuni dosa kita, tidak. Semuanya karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Lalu apakah artinya kita tidak perlu lagi berbuat baik? Apakah
kita tidak perlu memberikan persembahan? Apakah kita tidak perlu disiplin dalam mengembalikan perpuluhan hak miliknya Tuhan atau seperti apa? Tentu tidak menjadi seperti itu. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita memberikan persembahan, ketika kita disiplin memberikan perpuluhan, ketika kita melayani Tuhan dengan giat, itu sebagai ungkapan syukur kita, sebagai orang ketebusan, sebagai orang yang sudah diampuni dosanya oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Jadi ini yang perlu kita memahami, ini yang perlu kita renungkan kembali di masa-masa itu, bahwa pengorbanan Yesus mati di kayu salib supaya kita semua mendapatkan pengampunan. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang. Semuanya pemberian Allah lewat kematian Yesus kayu salib. Betapa luar biasanya apa yang sudah dilakukan Yesus untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Ternyata jika kita memperoleh pengampunan, tidak berhenti sampai di situ. Yesus mati di kayu salib juga supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita menerima pendamaian dengan Allah. Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak Ibu, waktu saya bilang tadi, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Dan Allah memahami situasi itu, betapa sulitnya nanti umat ini masuk ke dalam kerajaanku. Dan mengirimkan Yesus untuk saya dan Bapak Ibu. Supaya apa? Selain memperoleh pengampunan tadi, kita diperdamaikan dengan Allah. Luar biasa sekali. Bagaimana rencana ilahi yang Allah persiapkan untuk umatnya. Bagaimana Allah memikirkan semuanya ini. Bagaimana Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Rela mengorbankan supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Tuhan kita tadinya sudah terputus, tapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib, kita sudah diperdamaikan. Jadi tidak ada orang, mau sejijik apapun dosa kita, mau sejijik apapun kehidupan kita, Allah mengatakan bahwa kita diperdamaikan oleh kematian anaknya 2000 tahun. Efesus 2 ayat 14 mengatakan demikian, karena dialah damai sejahtera kita dan telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persamaan. Jadi Bapak Ibu, iblis memang seringkali mengecohkan pikiran. Iblis seringkali mencoba menggerogoti kehidupan orang percaya. Hei, kamu orang berdosa, kamu gak layak melayani Tuhan. Hei, kau tidak ingatkah bahwa kau sudah melukai hati orang? Kau tidak layak berdiri di altarku. Hei, di altar Tuhan itu. Banyak kali iblis mencoba meracuni pikiran kehidupan anak-anaknya. Tapi hari ini kita ingat kembali, dialah damai sejahtera, dimana kita sudah dipersatukan dan sudah dibubuhkan tembok pemisah. Yesus tidak bisa. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita bahwa mengatakan kalau aduh saya merasa benar, Tuhan saya merasa. Kalaupun ada seringkali muncul, oke, gak menjadi masalah. Tapi ayo cepat-cepat bangkit, ingat, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah, bahwa kita sudah diampuni oleh Allah. Sampai kita boleh bebas melayani Tuhan, dan boleh bebas melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati. Mari
terintimidasi, jangan mau diintimidasi oleh mereka. Mari kita dengan bebas melayani Tuhan, dengan bebas memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Kata Allah sudah mengorbankan untuk saya dan bagi sekali. Luar biasa ya. Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, di situ Yesus disalibkan, dia mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Dan begitu taat dia mengikuti semua perintah Bapa. Demi apa? Supaya saya dan Bapak Ibu sekalian memperoleh dan kita diperdamaikan. Karena hanya itu satu-satunya cara supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaannya. Sudah dikatakan tadi, tidak perbuatan baik kita, tidak uang kita, tidak pelayanan kita, tidak ada apa-apa kecuali darahnya yang kudus. Luar biasa. Amin. Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika Yesus mati di kayu salib, selain untuk kita dapat memperoleh pengampunan, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, yang ketiga adalah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sejak awal inilah tujuan Allah, mengorbankan anaknya, supaya kita tidak masuk dalam kematian yang kekal, tapi kita memperoleh hidup yang kekal itu. Bapak Ibu sekalian, waktu si kejadian Adam dan Hawa melanggar perintah Allah itu dikatakan dalam Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah kau mati. Kata mati di sini Bapak Ibu, kau mati secara rohani. Nah ini tadi, kalau seandainya Yesus tidak disalib Bapak Ibu, sesungguhnya kita sudah mati secara rohani. Karena ada pengampunan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita tidak mati lagi, sehingga kita boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu menjadi bagian kita sekali. Luar biasa pengorbanan Tuhan. Karena memang Yesus mati supaya kita hidup. Jadi mari jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yohanes 10:10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Bapak Ibu, Yesus datang supaya kita memperoleh Tuhan, supaya kita masuk dalam bagian Tuhan, supaya kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Luar biasa, luar biasa. Begitu total Allah mengasihi, begitu total Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan hidup. Yohanes 11 ayat 25-26. Artinya apa? Sekalipun kita sudah selesai dari dunia ini, kita sudah mati dari dunia ini, ketika kita sudah menerima keselamatan, kita sudah memperoleh pengampunan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, dan kita walaupun kita selesai dari dunia ini, firman ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan firman yang akan demikian? Sekarang yang menjadi tugas kita, percayakah kita bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, itu semua bertujuan supaya kita memperoleh walaupun kita sudah selesai. Nah, ketika Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita hari-hari ini untuk masih ada di tengah dunia, mari Bapak Ibu kita berikan yang terbaik. Walaupun saat ini kita tidak boleh beribadah di gereja, pelayanan kita tidak dibatasi oleh gedung. Hubungan intim kita jangan dibatasi oleh rumah-rumah. Boleh terus merenungkan kebaikan-kebaikan di rumah-rumah kita,
kamar-kamar bersama anak, istri, dan suami. Kita boleh sama-sama merenungkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib itu untuk apa? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Ini waktunya baik sekali untuk kita boleh merenungkan semuanya tentang kehidupan ini. Di mana rutinitas kita dibatasi saat ini. Ini momen kita memikirkan, merenungkan. Tuhan, terima kasih sudah mau korban. Ini masa-masa yang kita sangat baik merenungkan semua kebaikan. Jadi ketika kita masih hidup, jika Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, kita bersyukur bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita masih berkarya di dunia ini. Mari kita berikan kembali. Tuhan mungkin masih ingin memberikan kita waktu untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan, saya tidak ke gereja, lalu kita sedang tidak meresponi kebaikan Tuhan. Situasi kita sangat tidak tepat. Jadi mari rumah-rumah kita, kamar-kamar kita merenungkan pengorbanan ini, pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita pengampunan, supaya kita diampuni dan untuk kita diperdamaikan dengan Allah dan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Praise God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah melakukan hal besar ini. Ini yang harus kita bagikan kepada orang yang sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada anak istri kita. Kita katakan kepada anak-anak kita bahwa engkau adalah umat ketebus. Kita katakan kepada sama saudara kita bahwa kita ini adalah umat ketebus. Kita ini sudah ditebus, kita ini sudah diampuni dan sudah diperdamaikan dengan Allah, dan kita ini sudah pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi mari kita responi semua apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu dengan kita merenungkan kebaikan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita boleh melayani Tuhan lebih semangat lagi. Banyak hal yang boleh kita lakukan Bapak Ibu untuk Tuhan, pasti bukan untuk manusia, tapi semuanya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya terlalu percaya juga bahwa Allah melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu, ini momen yang tepat merenungkan kembali, menyembah Tuhan bersama anak istri kita, suami kita. Kita boleh saling berbagi, saling berdiskusi bagaimana kebaikan Allah total untuk umat manusia sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, firman ini begitu sederhana. Saya percaya setiap firman adalah tidak pernah kembali sia-sia. Biarlah Bapak Ibu berkarya terus bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang ada di dunia ini untuk terus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan kita melihat situasi ini daripada hal yang negatif saja. Kita boleh melihat ada hal-hal positif, ada hal-hal baik yang sebenarnya kita boleh petik dari situasi saat ini. Jadi Bapak Ibu, kita di rumah-rumah saat ini tentu ada kerinduan yang besar. Mari kita berdoa lebih banyak supaya wabah ini cepat. Selamat menyambut rayakan Paskah. Nanti hari Minggu juga kita masih beribadah di rumah. Mari merenungkan semuanya itu. Percaya Bapak Ibu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, dan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, kami terus melayani Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ampunkan kami jika kami masih seringkali
menghujat Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami masih sering kali meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan jikalau kami melupakan semua pengorbanan-Mu. Di hari ini kami mengatakan terima kasih Yesus, Engkau mati supaya kami boleh hidup, kami memperoleh kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Tuhan memberkati jemaat Rehoboth dimanapun mereka berada, kerjaan mereka, kesehatan mereka, semuanya Tuhan percukupkan. Tuhan makan minum semuanya Tuhan Engkau berkati. Terpujilah Engkau ya Allah kami juga berdoa untuk situasi dunia ini, untuk para medis, para dokter-dokter yang berdiri di bagian depan. Tuhan Kau berikan mereka kekuatan kesehatan supaya mereka boleh menyelesaikan tugas yang diemban mereka begitu berat Tuhan. Hari-hari ini jika ada pasien yang sudah terkena, Tuhan Kau memberkati juga mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Keluarga mereka Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan pasti terjadi bagi bangsa kami, bagi dunia, bagi kota Timika. Kami berdoa untuk kota Timika, kami memberkati kota Timika bahwa akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan saya tidak ke gereja, lalu kita sedang tidak meresponi kebaikan Tuhan. No, situasi kita sangat tidak tepat. Jadi mari di rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, kita merenungkan pengorbanan ini, pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita pengampunan, supaya kita diampuni dan untuk kita diperdamaikan dengan Allah dan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Kami sembahnya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah melakukan hal besar ini untuk kita. Ini yang harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada anak istri kita saat ini. Kita katakan kepada anak-anak kita bahwa Engkau adalah umat ketebusan. Kita katakan kepada sanak saudara kita bahwa kita ini adalah umat ketebusan, bahwa kita ini sudah ditebus, bahwa kita ini sudah diampuni, kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah, dan kita ini sudah pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi mari kita meresponi semua apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu dengan kita merenungkan kebaikan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita boleh melayani Tuhan lebih semangat lagi. Banyak hal yang boleh kita lakukan Bapak Ibu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi semuanya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya terlalu percaya juga bahwa Allah melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu, mohon Ibu merenungkan kembali untuk menyembah Tuhan bersama anak istri kita, suami kita. Boleh saling berbagi, saling berdiskusi bagaimana kebaikan Allah yang total untuk umat manusia. Saya rela yang tunggal. Bapak Ibu, firman ini begitu sederhana. Saya percaya setiap firman adalah tidak pernah kembali sia-sia. Ya adalah Bapak Ibu berkarya terus bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang ada di dunia ini untuk terus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan kita melihat situasi ini daripada hal yang negatif saja. Kita boleh melihat ada hal-hal positif, ada hal-hal baik yang sebenarnya kita boleh petik dari situasi saat ini. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita di rumah-rumah saat ini, tentu ada kerinduan yang besar. Mari kita berdoa lebih baik supaya wabah ini cepat berlalu. Selamat menyambut merayakan Paskah. Nanti hari Minggu juga kita masih beribadah di rumah. Mari merenungkan semuanya itu. Percaya Bapak Ibu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk kita memberikan pengampunan, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, dan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami,
kami terus melayani Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ampunkan kami jikalau kami masih seringkali menghujat Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami masih seringkali meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan jikalau kami melupakan semua pengorbanan-Mu. Tapi hari ini kami mau katakan, terima kasih Yesus, Engkau mati supaya kami boleh hidup. Kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Tuhan memberkati jemaat Rehoboth dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, semuanya Tuhan percukupkan. Tuhan makan, minum, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami juga berdoa untuk situasi dunia ini, untuk para medis, para dokter-dokter yang berdiri di bagian depan. Tuhan Kau berikan mereka kekuatan kesehatan supaya mereka boleh menyelesaikan tugas yang diemban mereka begitu berat Tuhan. Hari-hari ini jika ada pasien yang sudah terkena, Tuhan Kau memberkati juga mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Keluarga mereka Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan pasti terjadi bagi bangsa kami, bagi dunia, bagi kota Timika. Kami berdoa untuk kota Timika, kami memberkati kota Timika bahwa akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.